warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai instrumentasi dan metode geofisika 1. Ini pertemuan ke-12 ya. Adapun tujuan kuliahnya, yang pertama adalah untuk menjelaskan berbagai macam jenis metode geofisika lapangan, kemudian instrumentasi juga akan dibahas, serta mungkin aplikasinya akan diberikan contoh-contohnya. Kemudian buku rujukan yang dipakai antara lain adalah 3 dari Telford, Applied Geophysics, kemudian Lowry William, Fundamental of Geophysics, dan Milsom, Field Geophysics. Kemudian kita bahas mulai dari apa guna dari adanya instrumentasi dan metode geofisika. Jadi geofisika khususnya untuk eksplorasi ini dipakai untuk memetakan kondisi bawah permukaan atau subsurface melalui berbagai macam pengukuran yang dilakukan dari parameter fisika yang dimiliki batuan di dalam bumi. Kemudian perkembangan dari metode geofisika itu sendiri serta instrumentasinya ini dimulai dari awal hingga abad ke-20 yang didorong oleh adanya eksplorasi minyak maupun mineral, dan target yang diincar tuh bisa mencapai kedalaman beberapa kilometer, ya bisa sampai 5 kilometer ya. Tapi selain itu, instrumentasi geofisika ini juga digunakan dalam bidang arkeologi, survei teknik dan lingkungan yang kemudian diadaptasi untuk penyelidikan dekat permukaan dengan kisaran 0,5 sampai 100 meter ya. Sehingga jika ditinjau dalam skala yang berbeda, metode geofisika ini dapat diterapkan secara global untuk menentukan struktur bumi. Ini biasa di ranah seismologi ya, atau geofisika global, untuk mengetahui bagaimana mantel, inti, dan kerak. Kemudian secara lokal untuk eksplorasi mineral dan pertambangan termasuk minyak bumi. Kemudian dalam skala kecil yang punya kisaran kedalaman 0,5 tadi sampai 100 meter ini biasa dipakai untuk aplikasi geoteknik maupun lingkungan. Contohnya menentukan fondasi bangunan atau di bidang pertanian dan lain-lainnya. Kemudian di sini kita lihat bahwa keberhasilan setiap metode geofisika ini bergantung pada bagaimana pemetaan kontras yang dapat diukur antara sifat parameter fisika targetnya dengan medium sekitarnya. Jadi ada perbedaan atau biasa disebut dengan anomali. Sehingga ketika kita benar dalam memilih serta mengkombinasikan beberapa metode yang tepat, ini bisa menunjang keberhasilan dari eksplorasi geofisika. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis metode geofisika ya. Jadi metode geofisika itu jenisnya dibagi menjadi 2, disebut metode pasif dan metode aktif. Pembedanya adalah sumber sinyalnya. Jadi kalau metode pasif ini tidak perlu kita bangkitkan, tidak kita perlu buat sumbernya, tapi memang sudah tersedia di alam. Contohnya bumi ini memiliki medan magnet, makanya bisa diambil atau diukur medan magnetiknya seperti apa. Kemudian bumi ini memiliki medan gaya berat atau gravitasi, sehingga ini bisa dipakai. Jadi sumbernya alami dari bumi itu sendiri. Kemudian metode aktif ini artinya berarti kita harus membuat sumbernya. Jadi sumber buatan artinya kita harus membangkitkan sumber yang ada. Misalkan di sini seismik, berarti kita harus memakai beberapa jenis sumber, misalkan dari palu yang dipukul ke bawah permukaan bisa menghasilkan satu gelombang yang ditangkap oleh satu receiver atau geopon dan lain-lainnya. Jadi atau pakai dinamit atau pakai fibrosis, pokoknya intinya getaran sehingga bisa dirambatkan ke bawah. Kemudian kalau geolistrik
berarti ini harus ada arus listrik yang mengalir ke bawah, jadi harus dibangkitkan arus listriknya. Begitupun elektromagnetik, jadi ada sumber yang sengaja dibuat untuk membangkitkan sinyal untuk bisa ke bawah permukaan dan kemudian diukur responnya. Kemudian apa parameter fisika yang terkait dengan beberapa metode tersebut? Misalkan di sini gaya berat. Ini akan erat kaitannya dengan rapat massa batuan atau biasa disebut dengan densitas. Kemudian seismik ini akan erat kaitannya dengan densitas juga atau modulus elastik, bisa kecepatan gelombang P, kecepatan gelombang S, dan lain-lain. Ada banyak sekali di seismik ini. Kemudian di magnetik ini erat kaitannya yang kita cari adalah suseptibilitas atau kerentanan magnet. Kemudian ada geolistrik dan elektromagnetik, ini bisa kita cari tahu bagaimana resistivitas atau tahanan, kemudian konduktivitasnya dari listrik tersebut. Ini secara lengkapnya ya, ini teknik atau metode geofisika yang umum. Berikut sumber sinyalnya. Kalau kalian lihat, magnetik ini termasuk ke pasif, gravity pasif metode. Kemudian apa parameter fisika yang diukur? Ada suseptibilitas, ada densitas untuk gravity. Kemudian sumbernya dari apa? Berarti ini dari medan magnet bumi, yang satunya medan gravitasi. Kemudian yang di bawah ini ada resistivitas, misalkan ini termasuk ke yang aktif. Kemudian ada yang dicari apa? Resistivitas listrik. Kemudian sumbernya apa? Ini ada arus DC, arus listrik DC, dan lain-lain. Ini seismik itu dibagi dua, sebenarnya ada refraksi maupun refleksi. Kemudian bisa parameter yang dicari densitas maupun elastisitas dan lain, termasuk seismik di sini saya masuk ke ranah seismologi ya. Kalau kalian lihat misalkan kalau di seismologi dia masuk ke pasif karena memang earthquakes atau gempa itu memang kan alami dari bumi ya, itu bisa masuk ke metode yang pasif untuk ranah geofisika yang targetnya dalam untuk melihat struktur bumi ya, seismologi. Oke, dan lain-lain. Nah, kemudian jadi apa keunggulan geofisika ini? Jadi kita melakukan pengukuran geofisika di atas, kita mau mencari gambar sinyal fisisnya dari sinyal fisis yang diukur. Kemudian dengan input geologi kita ingin mengetahui bagaimana struktur bawah permukaan, kemudian sifat fisika dari batuan di bawah permukaannya seperti apa, termasuk sumber daya bumi yang berasosiasi dengan parameter fisika batuannya. Kemudian di sini kalian bisa lihat rangkuman tentang geofisika eksplorasi ya. Di sini kalian akan melihat intinya di metode geofisika nanti kalian akan belajar mulai dari akuisisi data, kemudian bagaimana melakukan processing, dan kemudian interpretasi. Yang kalian cari adalah kontras atau anomali geofisikanya. Jadi ini tergantung dari metodenya. Misalkan pakai seismik tadi, berarti kalian bisa mencari densitas maupun elastisitas. Dengan gravity kalian bisa mendapatkan densitasnya. Kemudian dengan magnetik, suseptibilitas, dan lain-lain. Sedangkan aplikasinya kalian bisa lihat bisa bermacam-macam ya. Bisa mulai dari eksplorasi hidrokarbon, minyak gas, batu bara, bisa ke panas bumi atau geotermal, ke bahan galian, kemudian geoteknik dan lingkungan, ada hidrogeologi untuk mencari yang air ya. Kemudian studi geologi regional, bagaimana mendeteksi gua bawah tanah, kemudian mendeteksi limbah, kemudian bisa ke arkeologi maupun kalau kalian lihat ke pertanian juga bisa. Jadi bisa berbagai macam. Kemudian kita coba lihat ya di bab selanjutnya. Ini kita akan belajar tentang metode satu persatu ya. Secara garis besar sebagai anak tingkat pertama kalian ini kita coba
dirangkum sekilas, setidaknya kalian mengenal satu persatu metode-metode tersebut. Ini kita lihat tentang metode gaya berat. Ini ada gambar bumi di mana warna-warna skalanya ini menunjukkan nilai dari percepatan gravitasinya ya dalam miligal. Dan gravitasi kalau kalian lihat di sini, gravitasi bumi ini diukur dari satelit ya, NASA. Kalian bisa lihat anomalinya ya, dari mulai warna biru ini negatif 50 sampai ke yang positif 50 yang berwarna merah. Artinya yang berwarna merah itu dia memiliki nilai percepatan gravitasi yang lebih tinggi daripada yang berwarna biru, dan ini akan berasosiasi dengan litologi batuan di wilayah tersebut. Oke, kita mulai teorinya dari gaya berat ini dari hukum Newton 1 dan 2 ya. Hukum Newton 1 dan 2 ini kalau mungkin sudah kalian pelajari di fisika dasar ya. Ini ada gaya gravitasi sama dengan gamma atau konstanta gravitasi dikalikan massa 1 dengan dikalikan massa yang kedua. Jadi ada tarik menarik. Artinya di sini kalau kita terapkan di bumi, jadi ada satu massa yang besar bumi misalkan, kemudian ada satu massa yang kecil. Nah, dari situ ada gaya tarik menariknya, maka kita bisa mendapatkan nantinya percepatan gravitasi antara kedua benda tersebut. Nah, ini hukum yang kedua, ini gaya sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasinya ya. Jadi dari substitusi dari kedua hukum ini ketemu percepatan gravitasi sama dengan konstanta gravitasi dikalikan massa bumi dibagi jarak antara kedua massa tersebut, R kuadrat. Nah, setelah kita tadi mendapatkan tentang gravitasinya ya, G-nya, kemudian kita akan memperkirakan. Jadi dari situ kita akan perkirakan nilai dari rapat massanya. Bagaimana cara memperkirakannya? Dari rumus yang ini ada G konstanta gravitasi dikalikan massa bumi. Nah, massa bumi ini adalah, kalau kalian dulu pernah belajar, massa adalah mudahnya yaitu sama dengan densitas dikalikan volume, ya kan? Jadi dari massa yang di atas ini kita turunkan untuk bisa memperkirakan rapat massa atau densitasnya, sehingga dari rapat massa atau densitas ini bisa ketemu suatu formasi batuan, litologi batuan, misalkan apakah dia batuan lempung atau pasir dan lain-lain ya. Itu karena mereka setiap batuan mempunyai nilai densitas atau rapat massa yang berbeda-beda. Ini adalah tabel range densitas batuan dari Grand and West, dimana kalau kalian lihat, mungkin kalian sudah pelajari di kuliah sebelumnya ya, berapa sih densitas dari batu pasir misalkan, dan batuan pasir itu seperti apa. Dia kan mempunyai rentan berarti antara 2,1 sampai 2,6 gram per centimeter kubik dan lain-lain ya. Ini yang paling besar di batuan beku. Nah, dengan kalau kalian lihat berarti batuan beku karena dia punya densitas lebih tinggi, otomatis nilai dari percepatan gravitasinya akan lebih tinggi dari batuan sandstone. Kemudian kita lihat bagian instrumentasi. Ini bagian instrumentasi ini kita mulai dari di permukaan bumi nilai rata-rata G percepatan gravitasi ini 9,8. Yang dulu kalian belajar fisika sering lihat angka 9,8. Tetapi jika kita ukur di seluruh permukaan bumi, itu dia mempunyai nilai percepatan gravitasi yang berbeda-beda.
jadi rata-rata 9,8, tapi pada kenyataannya di setiap tempat kan memang punya nilai berbeda-beda, dan perbedaan dari nilai percepatan gravitasi itu bermacam-macam penyebabnya ya. Nanti akan dijelaskan lebih detail di kuliah metode, khusus metode gaya berat, jadi kalian akan mempelajari lebih kecil lagi. Nah, tetapi perbedaan itu sangat kecil sehingga untuk mendeteksinya butuh alat yang sensitif dengan ketelitian tinggi. Nah, ketelitian yang dibutuhkan dalam dunia eksplorasi geofisika itu order 0,01 miligal. Nah, alat yang dipakai untuk mengukur percepatan gravitasi itu disebut gravimeter. Kemudian pengukuran nilai percepatan di bumi ini dilakukan dengan berbagai cara. Ada disebut dengan absolut, kemudian ada yang relatif, satelit, dan borehole. Apa perbedaannya? Absolut ini dia berarti bisa mengukur di satu tempat dengan nilai absolut percepatan gravitasinya berapa. Jadi ketemu angka, maka itulah nilai percepatannya. Tapi relatif, ada alat relatif ini dia tidak mengukur nilai absolut G-nya berapa, tapi dia melihat perubahan G-nya berapa dan dengan ada satu titik acuan tertentu yang dipakai. Artinya ketika dapat angka tertentu itu bukan angka nilai percepatan gravitasi, akan tapi harus di cross check lagi, harus diolah lagi sehingga bisa mendapatkan nilai G atau percepatan gravitasi. Kemudian ada juga pengukuran lewat satelit. Artinya pengukuran ini dilakukan di rute orbit satelit. Ini datanya free, bisa di-download di website. Kemudian ada lagi data pengukuran yang dilakukan di borehole. Artinya pengukuran gravitasi yang diukur di dalam lubang bor. Ini contoh alat yang dipakai untuk mengukur, namanya absolute gravimeter. Jadi alat ini bisa mendeteksi atau mengukur nilai percepatan gravitasi sebenarnya, nilai G-nya berapa. Kemudian apa prinsip yang dipakai absolute gravimeter ini adalah pendulum. Jadi mungkin kalian sudah pernah belajar tentang pendulum di fisika ya. Jadi ini prinsipnya seperti itu. Jadi ada suatu massa yang digantungkan dengan tali yang cukup panjang, kemudian nanti akan dihitung, jadi dihitung periode osilasi pendulum T-nya sehingga nanti G-nya bisa didapatkan dari persamaan di atas, G atau percepatan gravitasi ya, dari T sama dengan 2pi akar L per G. Kemudian untuk mencapai sensitivitas 1 miligal, maka ketelitian pengukurannya di periode T adalah 0,5 mikrosecond. Seperti itu ya. Kemudian bisa dilihat ini masih di metode pendulum. Jadi di sini dilakukan penghitungan untuk bisa mendapatkan ketelitian yang lebih lagi sampai ke 0,5 mikrosecond. Kemudian dahulu ketika diobservasi, maksudnya dicoba di dalam percobaan ini dilakukan pengukuran yang teliti dengan pengukuran T yang berulang-ulang secara sesama selama 1,5 jam lamanya gitu. Akhirnya ya bisa dapat itu. Kemudian ada lagi konsep lain untuk mendapatkan nilai percepatan absolut, yaitu dengan metode jatuh bebas atau free fall. Dimana kalian lihat di situ ada satu massa, kemudian nanti dia akan dijatuhkan, kemudian akan dihitung ke Z1 pada T1, Z2, T2 dan lain-lain. Nanti dari grafik tersebut kan ini yang diukur adalah posisi Z-nya sama T-nya, kemudian diplot dalam satu grafik sampai nanti ketemu G-nya itu berapa. Nah ini metode jatuh bebas. Ini masih sama. Jadi untuk mendapatkan akurasi pengukuran sebesar 1 mikrogal,
maka ketelitian pengukuran T-nya harus 0,1 nanosecond. Jadi sangat kecil sekali untuk bisa sangat teliti. Jadi bisa memakai dua prinsip tersebut untuk alat absolute gravimeter ya, untuk bisa mendapatkan nilai percepatan gravitasi yang sebenarnya. Kemudian sebenarnya ada lagi metode yang lain, cuma tidak dibahas lagi ya. Maksudnya untuk pengukuran yang lain yang dipakai di absolute gravimeter. Sekarang kita coba lanjut yang relative gravimeter. Ini adalah alat relative gravimeter. Alat ini lebih ringan dan lebih mudah operasinya sehingga sangat fleksibel untuk pengukuran ke lapangan. Kalau yang tadi memang lebih berat karena komponen instrumentasinya memang lebih membutuhkan ruang yang lebih lebar juga, dan memang komponennya berat gitu ya. Kalau di sini dia memakai sistem pegas, jadi ringan. Ini yang sebelah kiri adalah Lacoste Romberg, kemudian yang sebelah kanan itu Skintrack CG6. Ini yang punya Itera ya, TG Itera di sebelah kanan. Kemudian apa yang dipakai di relative gravimeter nih, pakai metode pegas seperti saya bilang tadi. Jadi memang tidak bisa mendapatkan nilai percepatan gravitasi yang sebenarnya absolut, tetapi harus di istilahnya, jadi harus ada acuan yang dipakai kemudian diolah lagi sampai mendapatkan nilai percepatan gravitasi di titik tersebut. Jadi ada satu titik yang dipakai sebagai acuan. Di sini metode pegas ini prinsipnya itu memang ada spring atau pegas yang dipakai, kemudian ada dikasih massa, suatu massa, kemudian nanti ini akan dicoba untuk diukur. Jadi pendekatannya dari X-nya atau strength dari springnya. Jadi artinya kalau dilakukan pengukuran di bumi ya, kemudian dia ketemu dengan massa yang di bawah itu kompak, yang dimana dia punya daya tarik menarik lebih besar, otomatis massanya dari spring itu akan lebih tertarik ke bawah ya. Jadi X-nya akan semakin panjang, yaitu yang dipakai di prinsip ini. Jadi X atau strength of spring ya, itu sama dengan massa dikalikan percepatan gravitasi dibagi K. K-nya itu adalah konstanta dari spring tersebut. Jadi sehingga bisa didapatkan percepatan pendekatan dari G-nya sama dengan Kx per M. Akurasinya bisa mencapai 0,001 miligal. Itu yang ada di alat Skintrack CG6 ya. Itu untuk yang relatif. Oke. Jadi pengukuran di gravimeter seperti ini. Kita lanjut contoh aplikasinya ya. Jadi ketika kalian melakukan pengukuran dengan menggunakan gaya berat atau gravitasi ini, itu bisa dipakai untuk berbagai macam studi kasus. Misalkan yang di sini adalah panas bumi ya contohnya. Ini yang sebelah kiri, ini hasil pengukuran dan pengolahan data tentunya. Nanti kalian di tingkat selanjutnya akan diajari bagaimana cara mengolah data gaya beratnya. Jadi di sebelah kiri kalian bisa lihat ada titik-titik hitam, itu adalah titik-titik pengukuran. Kemudian hasilnya yang bagian tengah itu dia berwarna merah, dia mempunyai nilai dari percepatan gravitasi atau anomali Bouguer ya di sini itu yang lebih tinggi daripada di sekitarnya. Yang rendah warnanya ungu. Nah, ini bisa diidentifikasi ke dalam geologi ya, misalkan di daerah sini, di daerah yang merah ini berarti dia mempunyai nilai densitas yang tinggi karena nilai percepatannya tinggi gitu ya, percepatan gravitasi. Setelah itu kemudian bisa diolah
ke bagian sebelah kanan, kemudian nantinya dilakukan cross section atau slice ke penampang mana yang dibutuhkan. Kalau kalian lihat di sini ada yang berwarna putih garis ya, berarti di situ mau dilihat di bawah daerah situ, ini berarti zona target ya untuk dilakukan identifikasi atau diteliti. Jadi itu ditarik untuk dilihat. Nah, hasilnya adalah yang bagian atasnya. Kalian bisa lihat di atasnya itu adalah hasil dari penampang yang di bawah ya. Dan di sini kalian bisa lihat kisaran densitas di masing-masing lapisan. Misalkan yang lapisan paling atas itu adalah lava ya, dia karena ini panas bumi ya, jadi ini daerah pegunungan, itu berwarna orange ya, mempunyai densitas sekitar 2,38. Kemudian di bawahnya ada yang berwarna hijau, itu vulkanik ya, daerah vulkanik. Kemudian ada basement ya yang warna coklat, itu dia punya densitas 3 gram per cc dan lain-lain. Nah, ini bisa diinterpretasikan seperti itu. Jadi yang mau dicari memang nilai densitas di bawah permukaan yang berasosiasi dengan formasi batuan. Ini batuan apa? Untuk di panas bumi sendiri ini bisa diidentifikasi terutama untuk mencari sumber panas di daerah panas bumi ya. Oke. Kemudian ini kita coba masuk ke metode selanjutnya, yaitu metode magnetik ya. Ini metode magnetik ini kalian bisa lihat ini adalah model dari medan magnet yang ada di bumi. Jadi di bumi ini terekam magnetik medan yang begitu variatif dari negatif 20 sampai 20 nanotesla. Ini kita coba lihat teori dasarnya. Jadi karena di dalam inti bumi ini ada proses internal yang terjadi, ini mungkin kalian akan pelajari di kuliah selanjutnya ya. Jadi ada proses internal yang terjadi dalam inti bumi, sehingga ini bisa menyebabkan bumi memiliki medan magnet ya. Kemudian di sini kalian mau mengukur medan magnet yang ada di bumi ini, kemudian nantinya kalian bisa mendapatkan nilai dari suseptibilitas atau di sini dilambangkan dengan K. Jadi K sama dengan M per H. M-nya itu sendiri induksi magnetisasi. Kemudian hanya adalah medan eksternal ya. Kemudian di sini kalian mencari nilai subsibilitasnya berapa. Jadi semakin nilai K besar, maka mineral magnetiknya berarti semakin banyak. Mineral magnetik itu apa aja? Itu biasakan besi, ya kan? Itu ada kandungan magnetiknya. Gitu. Jadi ini magnetik ini sangat cocok untuk mencari aplikasi untuk mencari biji besi dan lain-lain ya, sangat cocok sekali. Kemudian kita coba masuk ke instrumentasi ya. Nah, bagian instrumentasi ini ada alat yang dipunyai ITERA juga, namanya proton precision magnetometer ya. Jadi prinsip kerjanya itu kan di bumi itu ada medan magnet ya. Kemudian di alat ini medan magnet itu akan menginduksi proton. Kemudian di dalam proton terdapat adalah cairan yang kaya akan hidrogen. Kemudian sumbu putar proton tersebut akan mengikuti sumbu dari magnet. Kemudian nanti sumbu putar proton itu akan berubah
akhirnya mengikuti sumbu medan magnet bumi yang ada di bumi. Nah, perubahan arah sumbu putar dari proton ini dari medan yang kuat ke medan magnet bumi itu disebut dengan presesi gitu. Jadi memang prinsip kerjanya menggunakan presesi dari proton. Nah, perubahan dari arah sumbu putar tadi diterjemahkan oleh alat menjadi pembacaan besarnya medan magnet bumi di lokasi tersebut. Seperti itu prinsip kerjanya ya. Jadi nantinya setelah dapat kuat medan magnet mau mencari sampai dapat suseptibilitas ya. Jadi suseptibilitas itu sebenarnya dia tidak punya dimensi ya, properti yang tidak berdimensi. Kemudian dia diukur untuk bisa diukur sampai ke material ini ketika bisa jadi magnet gitu. Jadi atau biasa disebut dengan kerentanan magnet ya. Jadi bagaimana suatu material itu tuh bisa termagnetisasi. Nah, itu suseptibilitas. Kemudian di sini sebelah kanannya setiap batuan itu mempunyai nilai suseptibilitas masing-masing ya. Mulai dari batuan pasir itu 0 sampai 21.000, kemudian ada shell 60 sampai 18.600, granit, peridotit dan lain-lain ya ini. Kemudian mineralnya juga magnetit, itu dia yang besar ya. Mineral-mineral yang mengandung magnet tinggi, biji besi itu dia punya mineral magnet yang cukup tinggi sehingga nilai dari magnetisnya juga besar. Kemudian ini alat dari magnetometernya ya. Jadi dia seperti ini, kalian lihat sebelah kiri. Jadi dia cara mengukurnya adalah dengan diikatkan ke badan, kemudian ada antenanya ya yang dipakai. Kemudian nanti tinggal survei dengan cara berjalan, kemudian menggunakan beberapa tombol yang ada di situ untuk mendapatkan nilai pembacaan dari magnetiknya berapa ya, kuat medannya berapa. Kemudian ini adalah contoh aplikasi yang dipakai oleh metode magnetik ya. Ini misalkan ini untuk daerah panas bumi ya, daerah panas bumi juga. Ini ada daerah yang warna merah ini ada manifestasi, artinya di situ biasa ditemukan ada air panas, mata air panas, bisa juga fumarol atau yang lainnya ya yang biasa di panas bumi. Kemudian yang warna merah ini ada patahan di daerah situ. Kemudian dilihat dari range-nya, dia dari minus 200 sampai 950 ya. Yang bagian tengah ini yang berwarna merah dia punya nilai magnetik yang tinggi dibandingkan pinggir-pinggirnya. Kemudian ini akan dilakukan slice yang warna hitam untuk melihat kondisi di bawah permukaan di daerah tersebut ya. Ini dalam koordinat X Y ya, yang di bawah X, yang di atas Y-nya. Sampai akhirnya ketemulah penampang dari hasil ses tadi, dimana setiap lapisannya ini sampai kedalaman tertentu ya. Itu menunjukkan beberapa lapisan yang diidentifikasikan sebagai lapisan pertama itu ada tanah, kemudian lapisan kedua suseptibilitas sekian di kedalaman 70 sampai 255 itu andesit, dan lain sampai lapisan kelima ada sampai kedalaman 1000 ya, itu ada briksi andesit. Jadi setiap litologi mempunyai nilai suseptibilitas masing-masing dan bisa jadi acuan untuk geofisisis menginterpretasi hasil dari pengukuran dan pengolahan data gitu.
Ini yang ada garis miring, ini adalah sesarnya yang dilaluinya, seperti yang di sini tadi ada sesar yang dilalui. Ini terlihat ada sesar ya. Kemudian kita coba melihat metode seismik itu seperti apa. Setelah kita melihat gravity, kemudian magnetik, yang mana kedua metode tersebut ada metode pasif yang memang sudah oleh alam, oleh bumi ini tersedia, tinggal diukur. Maka kita akan coba lihat metode seismik. Ini seismik eksplorasi dulu ya. Jadi ini gambarnya ya, kalau melakukan pengukuran di tengah laut, ini yang di bawahnya itu adalah lapisan-lapisan di bawah permukaan bumi, hasil dari pengukuran seismik. Ini contohnya. Jadi kalau di seismik ada source yang dipakai, diledakkan atau digetarkan ya, kemudian ada gelombang yang terpantulkan atau terbiaskan, kemudian nanti ditangkap oleh satu receivernya biasa disebut geofon, jadi penangkap dari sinyal-sinyal tersebut ya. Kemudian dari situ bisa mendeteksi bagaimana bentuk yang ada di bawahnya, reflektornya seperti apa. Ini jadi pengukuran seismik butuh peralatan tertentu untuk mendapatkan bagaimana image dari subsurface. Ini S-nya itu source-nya, kemudian ada R-nya receiver. Jadi setiap yang di bawah lapisannya kita butuh source, kemudian receiver yang menangkapnya ya. Kemudian dari pengolahan data akan mendapatkan image bawah permukaan. Untuk apa? Untuk bisa mendeteksi perubahan di bawah permukaan dan untuk mendeteksi satu objek di bawah. Kemudian ini contoh gambarnya, jadi datanya seperti ini kalau di seismik ya. Ini contoh ada source, bisa dari dinamit atau palu yang digetarkan, kemudian ditangkap receiver, nanti akan mendapatkan raw data di atas ya, dapat datanya seperti itu. Setelahnya dilakukan processing atau pengolahan, akhirnya bisa dapat yang sebelah kanan bawah. Itu hasil pengolahannya. Ini ketika gelombang dibangkitkan dari satu sumber tertentu, itu akan mengalami perambatan gelombang. Nanti ada kuliah khusus untuk mempelajari ini ya, perambatan gelombang. Jadi gelombang yang muncul itu bisa gelombang P, gelombang yang masuk gelombang body, gelombang P dan S, dan bisa juga ada gelombang surface atau permukaan. Itu ada gelombang relief dan low ya. Dari situ kemudian yang dipakai ada perumusan dari Snellius ya. Mungkin kalian sudah pernah hitung-hitung. Jadi ada gelombang yang timbul akibat adanya getaran itu jadi gelombang P. Kemudian nanti itu akan terrefleksi jadi reflected P wave. Kemudian ada yang direfraksikan, ada P wave. Nah di sini kalian akan melihat bahwa yang dibutuhkan untuk seismik refleksi berarti yang reflected P wave-nya yang diambil. Kalau untuk refraksi berarti refraksi P wave-nya yang diambil. Bedanya apa? Kalau kita butuh pengukuran untuk kedalaman yang dalam ya kita pakai refleksi. Kalau butuh yang dekat atau dangkal itu ya bisa pakai yang refraksi ini. Ini contohnya ya. Jadi ada satu titik jadi sumber, kemudian akan ada yang mengalami terpantulkan, direfleksikan, ada yang kemudian direfraksikan. Nah itu yang direfraksikan nanti masuk ke metode seismik refraksi, yang direfleksikan nanti menjadi ke seismik refleksi. Kemudian dari situ dari gelombang-gelombang yang tadi, kemudian penjalanannya itu bisa diidentifikasikan setiap litologi batuan, mulai dari batuan basal kemudian sampai ke pasir. Itu ada nilai dari gelombang P-nya berapa, kecepatan gelombang atau VS-nya berapa ya, kemudian intensitasnya berapa, itu bisa bermacam-macam. Dan ini bisa
diukur dengan menggunakan metode ini gitu. Nah, kemudian instrumentasi yang dipakai, jadi alatnya banyak, tidak seperti yang gravity dan magnetik tadi ya. Gravity magnetik tidak perlu kabel, tapi yang ini untuk seismik dia perlu kabel. Jadi ada gulungan kabel, ada receivernya, kemudian ada palu ya, palunya ada geofon. Ini yang sebelah kanan ini beberapa alat sumber untuk melakukan pengukurannya. Bisa pakai palu untuk menggetarkan ke bawah, buat getaran ke bawah permukaan. Kemudian bisa pakai dinamit, bisa pakai vibrosis dari truk, bisa pakai air gun, macam-macam. Kemudian untuk alat geofon sendiri ini biasa dipakai sebagai receiver. Dia punya sensor yang bisa menangkap gelombang seismik yang dibangkitkan melalui sumber buatan seperti ledakan, jatuhan maupun getaran. Itu bentuk geofonnya seperti itu ya. Kemudian terdiri dari koil dan lain-lain. Kemudian nanti itu ditancapkan ke tanah. Kalau untuk yang di air, misalkan pengukurannya dilakukan di air, itu bisa memakai hidrofon. Jadi ada sensor yang dipakai. Jadi kabelnya dan hidrofonnya ditaruh di air gitu. Kemudian ini contoh yang pakai sumber dari vibrator. Jadi untuk kedalaman yang dalam butuh sumber yang besar kan. Biasanya kalau di dunia migas, kalian tahu perusahaan besar-besar mau melakukan akuisisi untuk mendapatkan untuk mencari migas ya, itu pakai sumber yang besar, misalkan pakai seismic vibrator ini ya, pakai truk untuk membuat getaran ke bawah gitu. Kalau untuk seismik refraksi, karena dia dangkal, dia bisa pakai palu. Tapi kalau untuk mencari minyak ya nggak cukup pakai palu, karena paluan cuma kecil, jadi harus pakai sumber yang besar. Kemudian ini yang nantinya ditangkap ya. Kalau tadi ya, jadi nanti ada gelombang P maupun gelombang S yang bisa ditangkap. Kemudian ini kita lihat aplikasinya. Nah, contoh aplikasi dari seismik ini adalah contoh data yang sudah diolah. Jadi ini data bawah permukaan ya. Dan kalian lihat yang warna hitam ini adalah sumur-sumur di daerah situ. Artinya di situ udah ada sumur-sumur migas. Entah itu dia berisi minyak atau gas atau dry, gak ada. Jadi itu nanti biasanya ada keterangannya di daerah di situ. Kemudian lapisan-lapisan ini lapisan horizon ya. Ada tulisan top tuff, tulang akar formation, kemudian top D dan lain-lain. Tulang akar formation itu biasanya dia terdiri dari batu pasir dan batu lempung ya, atau shell. Kemudian untuk mencari migas ya dicarinya reservoirnya, nyari-nyari batu pasir atau karbonat. Itu jadi dari situ, dari horizon nih, dari lapisan-lapisan ini nanti bisa diidentifikasikan, diolah lanjut di daerah mana yang prospek untuk diambil gitu, untuk dilakukan pembuatan sumur lagi gitu. Nah ini gambarnya, datanya. Kemudian ini bisa diolah lebih lanjut. Nah ini adalah olahan lebih lanjut yang masuk ke inversi ya. Contoh aplikasinya ini ada data-data sumur, kalian lihat. Jadi warna-warni di sini adalah impedansi, itu perkalian antara densitas dikalikan kecepatan. Jadi di sini di seismik ini parameter elastisitas yang bisa diolah ya sampai ketemu densitasnya berapa, kecepatannya berapa, nanti bisa diidentifikasikan kan. Dengan kecepatan sekian, densitas sekian, dia adalah batu pasir misalkan, kemudian batu lempung dan lain-lain.
Nah, di sini kalau mau cari migas berarti harus mencari daerah yang mengandung reservoir tebal dari batu pasir misalkan, dan nanti bisa diolah lebih lanjut lagi apakah dia terbukti maksudnya bagus untuk dilakukan pembuatan sumur di situ, di cross check dengan data-data yang lain, penunjang yang lain. Kemudian kita coba yang selanjutnya adalah seismologi ya. Jadi di seismologi ini bedanya kan tadi seismik eksplorasi artinya sumbernya dibangkitkan. Nah, seismologi di sini adalah bagian dari geofisika, tapi concernnya kemana, ke bisa ke gempaan, bisa juga ke aktivitas vulkano atau gunung api. Di sini memanfaatkan dari getaran gempa yang ada setiap saat memang terjadi gempa. Jadi dari data-data gempa, rekaman gempa itu bisa diolah lanjut untuk penelitian di bidang seismologi. Sampai ini kalau kalian lihat gambar struktur bumi, mulai dari inti bumi, kemudian mantel maupun kerak, ini dipetakan dengan baik dengan menggunakan seismologi ya. Jadi dengan memanfaatkan data-data gempa di seluruh dunia untuk bisa melakukan pemetaan dari interior bumi. Nah, kita lihat coba apa yang dipakai alatnya untuk mendeteksi getaran bumi. Ini pakai seismometer. Kalau geofon tadi kan dipakai untuk di seismik eksplorasi ya utamanya. Oke, yang kemudian kalian mungkin akan sering ketemu istilah seismogram, rekaman yang dihasilkan oleh seismometer. Kemudian trace seismik ini dipakai di geofon ya, atau bisa rekaman yang dihasilkan oleh geofon atau seismometer. Ini bedanya ya. Jadi kalau trace, ini perbedaannya ya. Trace seismik untuk seismik eksplorasi, kalau seismogram itu seismologi ya, seismologi. Kemudian seismometer ini dapat dipasang permanen untuk mendeteksi getaran yang berasal dari gempa bumi yang bisa terjadi kapanpun. Jadi seismometer ini biasanya dipasang di daerah-daerah yang memang rentan sekali terjadi gempa. Misalnya kalau kalian lihat di Gunung Merapi ya, karena sering ada kegiatan aktivitas vulkanik ya, memang di sekitar situ bisa menyebabkan getaran juga. Jadi dia pasang seismometer. Atau daerah-daerah yang sering sekali terjadi gempa di daerah Bengkulu mungkin ya, daerah-daerah yang rentan sekali gempa, bisa ditaruh untuk bisa diukur deteksi getaran yang terjadi. Kemudian ini contohnya, kalau yang tadi kita lihat di sumber getarnya, dia berarti dari earthquake atau dari gempa bumi yang terjadi. Kemudian nanti ada rekamannya awal, begitu earthquake datang, getaran yang atau gelombang yang timbul ada gelombang P. Kemudian setelahnya akan muncul gelombang S maupun kemudian gelombang surface, low maupun relief ya. Kemudian ini untuk instrumentasinya. Jadi untuk mengukur getaran bumi ini dilakukan menggunakan prinsip inersia. Mungkin kalian sudah dapat dulu ya waktu fisika dasar juga. Kemudian ini bisa dilihat bahwa massa yang berat itu biasa tidak bergerak ketika tanah yang bergetar, terlalu berat ya. Jadi ini gambarnya, kalau massa yang berat dia tidak akan mengalami pergerakan. Tapi kalau dia nggak berat ya, dia bisa bergerak ya. Kalau ada perubahan getaran tanah.
Nah, seismometer ini dia bisa mengamplifikasi dan meredam gerakan relatif antara massa tersebut dan tanah. Kemudian ini ada dua tipe seismometer. Yang pertama adalah instrumen yang merekam dan mengamplifikasi perubahan displacement dari tanah. Yang kedua adalah instrumen elektromagnetis, merespon kecepatan velocity dari gerakan tanah. Kemudian keduanya itu bisa memberikan respon pada arah vertikal dan horizontal. Untuk menangkap gelombang dari 3 arah, maka instrumen secara simultan menggunakan 3 komponen gerak sekaligus yang saling tegak lurus. Kemudian kebanyakan instrumen menggunakan variasi konsep dari prinsip pendulum. Jadi masih menggunakan mirip-mirip ya, pakai pendulum. Jadi ketika ada suatu getaran ya, dia akan mengalami bergetar, cuma di sini instrumennya itu mencoba untuk bisa meredam dari pergerakan, walaupun memang jika terlalu besar ya akan berubah, itu yang akan berusaha dicatat oleh seismogramnya. Kemudian ini ada contoh ya, di sini ada dengan mengatur kedudukan relatif massa terhadap groundnya, maka dapat diukur getaran pada arah tertentu. Jadi ini ada catatan, nanti bisa tercatat karena adanya getaran karena ada satu massa tertentu ya. Ini seismometer ada 3 jenis, ada vertikal, horizontal maupun yang strain. Kemudian ini catatannya, kalau kalian lihat catatannya bisa dari gelombang P tercatat seperti itu bentuknya sampai gelombang selanjutnya, bisa sampai ke surface ya. Biasanya yang sampai merusak itu sama gelombang surface ya, gelombang permukaan. Kemudian contoh aplikasinya ada beberapa macam, dan ini saya ambil di contoh di Laut Maluku. Ini banyak sekali terjadi gempa. Kemudian seismologi bisa dipakai untuk memetakan titik-titik hipocenter dari gempa tersebut. Hipocenter itu artinya titik pusat gempa itu berada. Misalkan di sini setelah direlokasi itu ketahuan bahwa yang warna hijau ini di daerah Sangihe ini terjadi gempanya sampai ke kedalaman 600. Kemudian ini yang merah-merah ini dia dangkal. Nah, dangkal ini dia punya potensi yang cukup merusak karena energinya besar kan. Kalau yang di bawah kan udah tereduksi oleh jarak ke permukaan. Kemudian nih yang di daerah Halmahera juga seperti itu, dia di kedalaman sampai ke 300 km. Ini contoh aplikasinya ya, jadi bisa menentukan kedalaman relokasi dari hiposenternya atau titik pusat gempanya. Kemudian kita masuk di geolistrik dan elektromagnetik ya. Kalau di sini prinsipnya pakai prinsip kelistrikan. Jadi kalian sudah pelajari mungkin di fisika juga. Jadi ada arus, ada sumber arus, ada voltmeter, ada elektroda dan lain-lainnya. Yang ini sampai akhirnya mau mencari bentuk di bawah permukaan ini ya, model dari resistivitas bawah permukaan. Ini adalah bentuk dari skema pengukuran geolistrik. Ini kalau kalian lihat ada injeksi arus yang digunakan, arus listrik I itu di atas.
diinjeksikan ke bawah ya. Kemudian nanti akan ada respon sehingga bisa didapatkan bagaimana bentuk dari sifat kelistrikan di bawah permukaan. Sedangkan kalau elektromagnetik yaitu berarti tambahan, kan tadi geolistrik ya. Kalau elektromagnet berarti ada tambahan magnetnya di situ. Jadi parameter fisikanya selain dari medan elektromagnet yang memang sudah tersedia di bumi, tapi juga ada resistivitas dari injeksi listrik tadi, injeksi arus listrik. Kemudian pengukurannya EM sendiri ini elektromagnetik jika bisa dilakukan untuk mengetahui distribusi resistivitas batuan bawah permukaan. Ini yang elektromagnetik ya. Jadi memang ada gangguan medan magnet bumi, nanti akan dibahas di kuliah selanjutnya mengapa sampai ada medan magnet di bumi, apa saja yang mempengaruhinya. Yang intinya itu bisa dijadikan sumber dimanfaatkan untuk mempelajari sifat kelistrikan dari batuan kalau untuk elektromagnetik. Kalau untuk yang metode magnetik tadi berarti ya untuk diukur medan magnetnya sampai ketemu nanti suseptibilitasnya gitu. Kemudian di sini sama ya, ini cuma beda animasi saja. Kemudian ini contoh pengukurannya ya. Jadi ada beberapa macam konfigurasi di dalam pengukuran geolistrik. Nanti akan kalian pelajari lebih detail di metode geolistrik dan EM. Dari skema yang dilihat ini kalian sebenarnya yang bisa kalian lihat adalah ini mau mencari nilai dari resistivitas atau di sini dinotasikan sebagai rho. Jadi selain bikin desain pengukuran di atas di mana menaruh arus listrik, bagaimana beda potensial dan lain-lain, nah, itu sampai akhirnya mau mencari nilai resistivitas atau tahanan jenis dengan persamaan rumus seperti itu, K sama dengan delta V per I, di mana V-nya adalah beda potensial, kemudian I adalah arus listrik, K-nya adalah faktor geometri. Nah, dari sini nantinya bisa didapat nilai dari resistivitasnya berapa. Kemudian ini adalah contoh dari nilai resistivitas setiap batuan. Jadi setiap batuan memiliki nilai resistivitas masing-masing. Itu kenapa di pengukuran geolistrik ini dipakai untuk melakukan pemetaan formasi atau litologi batuan. Kalian bisa lihat di sini ada batuan beku dan batuan metamorf mempunyai nilai konduktivitas antara 1 sampai 0,01 atau di resistivitas dalam ohm ini dari yang 1000 sampai 100.000. Nah, ini berbeda-beda ya. Jadi setiap elemen atau setiap litologi itu punya nilai dari resistivitas sendiri. Makanya itu yang mau dicari atau diukur dengan metode geofisika. Ini ada metode geolistrik. Ini kalian bisa lihat kalau sen berapa. Ini di skala di sini bisa terlihat. Jadi berarti begini, sandstone misalkan dia punya densitas bisa diukur dengan gravimeter tadi, atau dengan seismik bisa dilihat kecepatannya. Sedangkan di resistivitas ini juga bisa diukur nilai resistivitas sandstone itu berapa gitu. Oke, sekarang kita coba lihat dari instrumentasinya. Di instrumentasinya ini ada alat, ini contoh alat ARES ya. Jadi ada gulungan kabel, ada arus listriknya, kemudian nanti ada besi yang ditancap-tancapkan untuk menangkap dari itu semua. Nah, ini mirip dengan
seismik ya, seismik eksplorasi, cuma bedanya ini sumbernya dengan injeksi arus listrik, kalau yang tadi dengan membuat getaran atau gelombang ke bawah permukaan. Kemudian ini contoh dari aplikasinya, kalian bisa lihat ini di batu bara ya. Di batu bara ini ada penampang resistivitas 2 dimensi. Yang di atas ini range-nya antara yang hijau ini ya, antara 40 sampai 81 mungkin. Nah ini kemudian di cross check, di situ memang litologi dari batu bara itu. Jadi pengukuran ini bisa untuk mengidentifikasi sampai di kedalaman ratusan meter ya. Kemudian untuk aplikasi yang lain, misalkan elektromagnetik, dia bisa kedalaman yang cukup dalam, terutama yang metode yang lainnya juga ada magnetotelurik ya, itu juga menggunakan prinsip yang hampir sama. Jadi ini bisa untuk mengidentifikasi sebaran dari resistivitasnya, kemudian diidentifikasi yang berwarna hijau, misalnya itu ada sebaran reservoir bagian itu, kemudian ada zona patahan, kemudian lapisan penduduk ini untuk di panas bumi itu. Jadi itu contoh-contoh aplikasi yang dipakai, instrumentasinya dibuat